Halo semua, bayangkan orang yang kamu cintai, orang yang kamu percaya, justru menjadi orang terakhir yang akan kamu lihat dalam hidupmu. Bukan karena perpisahan biasa, tapi karena dia sendiri yang mengakhiri hidupmu dengan cara yang paling sadis. Dan semua itu benar-benar terjadi di Serang, Banten pada Sabtu malam 19 April 2025. Baik, kita mulai kisahnya. Senin pagi 21 April 2025, sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, warga di tepi sungai Cibanten, kota Serang, menemukan sesuatu yang membuat mereka merinding. Di antara aliran sungai tampak sebuah potongan tubuh manusia, tidak ada kepala, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Warga kaget, panik. Astagfirullah, ini manusia. Pak, cepat panggil polisi. Polisi datang pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Garis kuning dipasang. Hasil identifikasi memastikan korban adalah seorang gadis muda bernama Siti Amelia, 19 tahun. Siti Amelia adalah gadis periang yang masih duduk di bangku SMA, tapi hidupnya berakhir tragis. Polisi segera menelusuri lingkaran terdekat korban, dan satu nama langsung muncul, Mulyana, 23 tahun, pacarnya sendiri. Polisi interogasi 21 April 2025, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kamu terakhir kali ketemu Siti kapan? Mulyana. Iya pak, hari Jumat malam, tanggal 18. Setelah itu saya nggak tahu dia kemana pak. Namun penyelidikan polisi membuktikan sebaliknya, kebohongan Mulyana segera terbongkar. Pada Sabtu malam 19 April 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, di rumah kontrakan kecil milik Mulyana, terjadi pertengkaran hebat. Siti, Yan, kamu harus tanggung jawab. Aku nggak bisa sendiri. Kita harus menikah. Mulyana, aku belum siap. Mei, jangan paksa aku. Kamu bikin aku pusing. Pertengkaran itu berubah menjadi tragedi dalam emosi yang membara. Mulyana mencekik Siti hingga tak bernyawa. Namun, kejahatan tidak berhenti di sana. Beberapa jam setelah korban tewas, sekitar Minggu dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, Mulyana mulai memutilasi tubuh pacarnya. Kepala, tangan dan kaki dipisahkan dari tubuh. Potongan itu kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibuang ke sungai Cibanten. Mulyana, maaf Mei, aku gak punya pilihan lain. Kalau jasadmu hilang, mungkin aku bisa selamat. Tapi jejak darah tidak pernah bisa hilang selamanya. Hasil autopsi pada Selasa 22 April 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat membuka fakta mengejutkan. Tim forensik menemukan tanda-tanda bahwa mutilasi dilakukan saat korban masih hidup. Ada luka bakar di wajah dan bokong. Ada jelaga di tenggorokan. Artinya, korban sempat menghirup asap sebelum akhirnya meninggal. Dokter pun berkata, korban ini masih hidup, dimutilasi, dan dia juga mengalami luka bakar. Ini bukan sekedar pembunuhan, ini penyiksaan. Siti Amelia tidak hanya kehilangan nyawa, tapi juga menderita sakit yang tak terbayangkan di detik-detik terakhirnya. Pada Selasa malam 22 April 2025, pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, polisi menangkap Mulyana di rumah temannya. Ia tidak bisa mengelak lagi. Semua bukti mengarah kepadanya. Polisi, Mulyana, kamu ditangkap atas dugaan pembunuhan berencana. Kamu berhak diam. Segala yang kamu katakan bisa digunakan di pengadilan. Mulyana, aku kilap. Aku gak bisa hadapi tekanan itu. Namun, penyelesaian datang terlambat. Mulyana terancam hukuman mati atas perbuatannya. Kasus ini mengingatkan publik pada tragedi serupa di Indonesia. Tahun 2020, Rinaldi Harley Wismanu dimutilasi jadi 11 bagian.
di Kalibata City. Tahun 1981, kasus Setiabudi 13 masih jadi misteri hingga kini. Tahun 2019, Sugeng memotong lidah pacarnya sendiri di Malang. Semua kasus itu menunjukkan satu hal, ketika cinta berubah jadi amarah, kekejaman bisa muncul tanpa batas. Dari tragedi yang terjadi di Banten pada April 2025 ini, kita belajar satu hal penting. Cinta tidak pernah berujung pada darah. Masalah dalam hubungan seharusnya diselesaikan dengan bicara, dengan tenang, bukan dengan kekerasan. Satu keputusan gelap pada 19 April 2025 pukul 22 waktu Indonesia Barat telah menghancurkan 2 nyawa sekaligus, korban dan pelaku. Semoga tragedi ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Tragedi yang menimpa Siti Amelia di Serang, Banten pada April 2025 ini bukan sekedar kasus kriminal. Ini adalah pengingat pahit bahwa cinta yang bercampur amarah, ego dan tekanan bisa berubah menjadi bencana besar. Satu malam, satu keputusan telah mengubah segalanya. Korban kehilangan masa depannya, pelaku kehilangan kebebasan, bahkan mungkin nyawanya, dan keluarga kehilangan orang yang mereka cintai selamanya. Ingatlah, cinta sejati tidak pernah menyakiti dan kekerasan tidak pernah menjadi jawaban. Semoga tragedi ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar tidak ada lagi yang harus berakhir dengan darah. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau menurut kamu kasus ini bikin merinding, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah kriminal nyata berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.